Baca Buku Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di part 2, saya akan membaca buku yang sama, yaitu Manajemen Produksi Program Acara TV, Format Acara Drama. Yang ke-9 adalah Estimated Runtime, adalah perkiraan waktu syuting berakhir. Upayakan agar estimated runtime ini berjalan tepat waktu agar jadwal kru call untuk hari berikut tidak terganggu. Yang ke-10 adalah cantumkan nomor adegan atau scene number dan deskripsi adegan atau scene description untuk setiap adegan yang diambil hari itu. Pada bagian cast, no strip, cantumkan nomor peran. Samakan dengan nomor yang Anda cantumkan dalam script breakdown, agar mudah mengetahui jumlah orang yang terlibat dalam suatu adegan. Untuk crowds, tuliskan nomor kelompok crowd Anda. Apabila lokasi lebih dari satu, pisahkan peran berdasarkan lokasi dan urutan pengambilan gambar. Yang ke-11 adalah catatkan nama asisten sutradara 1 dan manajer produksi sebagai penanggung jawab jadwal syuting. 12. Lampirkan pula jadwal untuk hari berikut untuk mengingatkan semua pihak tentang apa yang mesti dilakukan esok hari, sehingga waktu hari ini tidak terbuang percuma. Call sheet yang dibuat dan dipatuhi dengan teratur sesungguhnya sangat membantu kerja kru dalam menggarap film. Hanya saja kebanyakan di Indonesia ini sering sekali dilanggar, terutama oleh aktor dan aktris. Memang terkesan ribet ya, tapi namanya memang terkesan ribet, tapi sebenarnya di sisi lain call sheet itu membantu banget. Mungkin artis atau aktrisnya itu tidak mau ribet, banyak yang nggak pakai. Selanjutnya adalah membreakdown budget atau merinci biaya produksi. Breakdown budget adalah rincian keseluruhan dana yang digunakan untuk produksi yang dituangkan atau disusun pada budget produksi. Masing-masing departemen dalam produksi film membuat rencana anggaran biaya kebutuhan dari awal produksi hingga akhir, dari scene demi scene. Pertimbangan mengenai rekap dana dari masing-masing departemen dan dana untuk kebutuhan lain memungkinkan treasurer departemen atau accounting untuk memulai mengkalkulasi total budget yang dibutuhkan. Kan enak ya kalau ada rekapan dana gitu, tinggal sat. Anda harus tahu apa yang Anda butuhkan agar dapat memproduksi film Anda. Apakah Anda butuh untuk membangun set? Haruskah Anda membeli alat atau bisakah sekedar disewa? Apakah Anda membutuhkan seorang animator handal atau editor yang berpengalaman saja sudah cukup? Bagaimana dengan soal pajak? Untuk profesional, anggaran dapat Anda susun dengan mengacu pada informasi yang Anda peroleh dari script breakdown. Jadi adanya script breakdown itu bukan cuma untuk mengatur jalannya film, tapi juga memberi keterangan kalau di dalam drama tersebut membutuhkan dana berapa, kan bisa dikira-kira ya, kayak kostum yang dipakai itu disewa atau dibeli, jadi masuk ke anggaran dana. Dalam menentukan kebutuhan produksi film, ada baiknya Anda melakukan riset sebelumnya. Apakah film Anda mengangkat
perjuangan kemerdekaan, maka riset tentang apa-apa yang ada di masa-masa tersebut dapat membantu Departemen Artistik untuk merancang set yang mencerminkan kondisi masa itu. Hasil riset dapat membantu masing-masing departemen untuk menentukan apa-apa yang terbaik untuk film Anda, sehingga nantinya bisa dinikmati oleh penonton. Sisihkanlah waktu dan anggaran untuk urusan riset, sekalipun film Anda sederhana saja. Memang ya, kalau mau membuat film yang terbaik walaupun itu sederhana, memang harus digali sedalam-dalamnya agar tidak menimbulkan salah paham atau salah syuting atau bagaimana. Daripada buat masalah, mending kita riset dulu ya, intinya biar gak ada salah paham, biar gak jadi film yang kemeroh, ya begitulah pokoknya. Lanjut, berdasarkan hasil riset, setiap departemen mesti merinci apa yang menjadi kebutuhannya sesuai dengan tingkat kesulitan dan karakter masing-masing departemen. Libatkan semua orang dalam tim Anda untuk menyumbang yang terbaik yang mereka miliki. Maksimalkan segala potensi yang ada demi kebaikan film Anda. Anggaran bukanlah semata-mata urusan uang, faktor manusia juga harus mendapat perhatian. Karenanya, sekalipun keputusan terakhir di tangan Anda, libatkan seluruh anggota tim Anda untuk menyusun anggaran bersama. Dalam menyusun anggaran, sertakan pula informasi tentang dari mana kebutuhan masing-masing departemen bisa terpenuhi. Berikut perkiraan harganya. Contohnya gini. Departemen kamera mungkin perlu perlengkapan khusus demi menghasilkan gambar yang prima. Sementara Departemen Artistik perlu beragam peralatan untuk membuat set yang sempurna. Segala informasi yang menyangkut pihak ketiga seperti penyalur atau supplier dan perusahaan penyedia jasa bisa langsung dicantumkan dalam susunan anggaran. Dengan demikian, ada gambaran yang jelas tentang kebutuhan dan perkiraan harga serta di mana semua itu harus disewa, dipinjam atau dibeli. Perlu diingat, harga murah tak semata-mata jadi pertimbangan utama. Harga murah bisa punya akibat buruk bagi produksi film Anda. Kualitas, waktu, dan hasil akhir produksi film Anda nanti jangan sampai Anda abaikan. Karenanya, mintalah masukan dari sejumlah orang yang kompeten. Jangan pernah ragu untuk bertanya. Better safe than sorry. Tentu saja anggaran Anda juga memasukkan elemen honor atau fee untuk kru di dalamnya. Sebelumnya tentukan dulu komposisi kru yang paling sesuai dengan film Anda. Untuk itu Anda harus tahu aneka deskripsi kerja atau job description untuk berbagai posisi dalam produksi film. Melalui masukan dalam pihak, Anda akan dapat menelurkan komposisi kru yang paling sesuai dengan film Anda. Untuk soal fee ini ada banyak hal yang jadi pertimbangan. Produksi film untuk iklan televisi misalnya umumnya mengeluarkan biaya lebih besar untuk honor kru ketimbang jenis produksi lain. Ini lantaran umumnya produksi film untuk iklan merekrut kru dengan reputasi yang bagus dengan harapan hasilnya akan bagus pula.
Sementara honor kru produksi film dokumenter biasanya lebih rendah sekalipun waktu kerjanya lebih lama. Ini karena film dokumenter biasanya tidak menghasilkan keuntungan setinggi film iklan. Di Indonesia, film dokumenter biasa dijadikan laboratorium uji coba sebagai batu loncatan untuk masuk ke tim produksi film jenis lain dengan honor yang lebih baik. Jangan lupa juga jika perlu memasukkan elemen pajak dalam anggaran Anda jika Anda memasuki produksi film secara profesional. Tetapi bagi pemula filmmaker, misalnya pelajar, pajak tak perlu diperhitungkan. Untuk pengetahuan saja, di Indonesia umumnya ada 2 pajak yang dikenakan atas sebuah produksi film, yaitu pajak penghasilan atau PPH yang dikenakan terhadap semua kru yang tercantum dalam anggaran, dan pajak pertambahan nilai atau PPN yang dikenakan terhadap nilai seluruh produksi film Anda. Kini Anda sudah siap dengan anggaran yang ciamik. Namun harus diingat bahwa seakurat apapun itu, anggaran tetaplah semata-mata sebuah perkiraan. Di lapangan sangat mungkin terjadi hal-hal yang tak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Bisa jadi belanja Anda membengkak, namun bisa jadi pula Anda berhasil berhemat tanpa mengorbankan kualitas. Tapi ini sulit ya, kalau berhemat tapi menghasilkan hasil yang kualitas itu di zaman sekarang sulit banget. Karenanya jangan bosan mengecek ulang semua hal, termasuk yang Anda yakini sangat aman. Faktor manusia sangat menentukan apakah sebuah film akan on time dan on budget. Dalam 2 hal tersebut, reputasi seorang produser dan manajer produksi dipertaruhkan. Semua kemungkinan baik yang menyenangkan ataupun mencemaskan harus Anda hadapi. Misalnya seperti harga sewa alat bisa naik, lokasi yang sudah disepakati bisa tak jadi dipakai, dan baju yang harus dibuat ternyata butuh bahan yang sangat mahal harganya. The must go on ini adalah satu seninya membuat film. Karenanya diskusi dengan pihak-pihak seperti sutradara, penata artistik, dan penata fotografi harus terus-menerus dilakukan. Diskusi ini bisa membantu mencari jalan keluar apabila ada kebutuhan yang ternyata tak bisa terpenuhi. Oleh karena itu, sebaiknya Anda mempersiapkan segala kemungkinan terburuk dan mempersiapkan alternatif untuk mengatasinya. Sebagai penyusun anggaran, Anda pula lah yang harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang Anda belanjakan. Oleh karena itu, semua belanja harus Anda persiapkan dengan hati-hati. Upayakan agar semua tawaran yang datang dari pihak penyalur tercatat hitam di atas putih. Dengan begitu, jelas terlihat mengapa Anda memilih penyalur yang satu bukan yang lain. Susunlah semua bon dan bukti pembelanjaan dengan rapi. Ingat, semua keputusan yang Anda ambil, semua keputusan yang Anda buat adalah demi kebaikan film Anda. Sebagai tips di lapangan untuk Anda yang profesional, ada baiknya Anda menyediakan akuntan untuk ditempatkan di lokasi syuting. Selain untuk mengecek semua laporan
keuangan, akuntan lapangan ini juga bertugas sebagai kasir lapangan. Ini dimaksudkan untuk memperkecil peluang kecurangan anggaran. Namun, mesti diingat bahwa tugas utama akuntan kasir lapangan adalah untuk mempermudah pekerjaan, bukan untuk mempersulit keluarnya uang. Jadi adanya akuntan itu biar masuk keluarnya jelas, bukan berarti dengan adanya akuntan di situ kalian itu jadi malas ngeluarin duit. Selanjutnya dalam memproduksi film, kita juga harus melakukan hunting lokasi dan menentukan lokasi. Masih pada tahap praproduksi, departemen lain yaitu Departemen Penyutradaraan dibawahi oleh Departemen Produksi mencari lokasi yang sesuai dengan location on script. Boleh jadi digunakan still fotografi untuk mendapatkan beberapa gambar lokasi yang akan ditetapkan sebagai lokasi pengambilan gambar, dan juga bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi sutradara ingin mengambil tempat itu atau mencari tempat lain. Pertimbangan sutradara mengenai lokasi tidaklah ringan karena lokasi juga harus terjangkau, tersedia sumber energi baik listrik maupun logistik, terlebih lagi konsumsi dan juga akomodasi yang memadai untuk setiap kru pelaksana produksi. Mencari lokasi yang sesuai dengan tuntutan skenario menjadi suatu tantangan tersendiri. Location on script yang digambarkan oleh penulis skenario diterjemahkan sepenuhnya oleh sutradara dengan pertimbangan produser dan penulis skenario. Menentukan suatu lokasi agar bisa digunakan untuk mengambil gambar dipertimbangkan dengan beberapa pemikiran. Di antaranya adalah jauh dekatnya lokasi, kemungkinan terjangkaunya, ada tidaknya sumber energi, ketersediaan dan kecukupan logistik, dan masih banyak yang lainnya. Karena menentukan lokasi itu juga harus sesuai skenarionya agar mendapat feel yang sangat bagus di mata penonton. Di sini juga dijelaskan modal utama pencari lokasi antara lain: A. Memahami dan menguasai visi konsep yang diingini oleh sang sutradara. B. Memahami seluk-beluk suatu wilayah yang akan dihunting atau dicari, biasanya dengan cara mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai lokasi tersebut. Pencarian informasi dapat dilakukan dengan cara bertanya atau ngobrol kepada narasumber, menjelajah internet, baca buku, dan lain-lain. C. Menyukai tantangan atau suka jalan, sekalian healing. D. Memiliki stamina yang baik, sehat, tidak mudah terserang penyakit alias tahan di segala medan. E. Harus supel atau mudah bergaul dengan siapa saja. Kan gak enak ya kalau tanya-tanya ngobrol ke orang-orang setempat tapi pencarinya itu gak supel, malah kaku, gak bisa memulai percakapan, ya susah kita cari informasi tentang lokasi tersebut. F. Menyiapkan peralatan yang akan dibawa, antara lain 1. Kompas untuk menentukan arah mata angin, 2. Kamera foto, 3. Stopwatch, jam penunjuk waktu, berfungsi untuk menghitung
menghitung berapa lama perjalanan waktu yang diperlukan sampai ke lokasi. 4. Notes. 5. Video kamera jika memungkinkan. 6. Jas hujan dan topi. 7. Multitool atau merek Leatherman atau Gerber. Ini yang direkomendasikan itu merek Leatherman atau Gerber ya. Nah, yang selanjutnya bagaimana merealisasikan perizinan dan lokasi. Ini adalah salah satu pekerjaan seorang manajer lokasi. Pada saat kita mendapatkan lokasi yang pas atau ideal, hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, apakah surat administrasi dan perizinan sudah diurus dan dibagikan salinannya, dan yakinkan semua perizinan telah siap dan lengkap. Yang kedua, siapkan selalu surat-surat perizinan di lokasi maupun pada saat kita melakukan perjalanan menuju lokasi untuk kemungkinan pemeriksaan aparat terkait. Lengkapi setiap mobil dengan surat jalan. Akan lebih baik jika setiap pengemudi memegang satu bendel fotokopi surat perizinan dan segala kelengkapan surat lain. Ketika sebuah lokasi sudah ditentukan sebagai lokasi pengambilan gambar, maka langkah selanjutnya adalah melengkapi segala macam perizinan, termasuk surat menyurat. Pastikan lokasi tersebut bisa disewa dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan syuting. Yang tak kalah pentingnya adalah siapkan lokasi cadangan sebagai antisipasi kejadian yang tak diinginkan. Selanjutnya, dalam produksi film kita juga harus menyusun logistik. Logistik sebuah produksi film adalah segala kebutuhan bahan baku maupun perangkat kerja yang dibutuhkan sehingga proses produksi selesai. Sebelum melangkah ke tahap pengambilan gambar, logistik harus sudah dipastikan ketersediaannya. Konsumsi merupakan kebutuhan primer untuk seluruh pelaksana produksi, setidaknya air minum dan makan. Dan yang terpenting dalam proses syuting, seluruh kru tidak boleh lapar, apalagi kelaparan. Bila hal ini terjadi, kemungkinan besarnya adalah syuting akan tersendat. Tips pada saat Anda akan menyiapkan logistik, biasakan dengan data checklist harian, mingguan, dan bulanan. Trik selanjutnya untuk membuat film adalah merencanakan kebutuhan transportasi dan komunikasi. Dengan dibantu oleh manajer lokasi, manajer produksi memilih kendaraan yang sesuai untuk kebutuhan produksi sangatlah penting. Berikutnya adalah menyiapkan kru dalam segala kondisi, termasuk operator sarana transportasi. Untuk penggarapan film biasanya disiapkan satu unit mobil ukuran sedang untuk syuting di luar ruangan. Mobil tersebut berguna untuk menyimpan alat dan segala perlengkapan logistik, make up talent, tempat konsumsi dan minuman, tempat rehat, sarana transportasi yang cepat, dan bahkan sekretariat produksi saat berada di lapangan. Komunikasi tidak hanya dilakukan antar kru saja, tetapi harus meliputi keseluruhan sistem yang terangkai dalam satu kerangka produksi film. Antara lain, yang pertama, cek lokasi syuting dan memastikan semua warga, mulai dari RT, RW, dan lain-lain, mengetahui akan ada syuting yang terjadi pada hari tertentu.
Yang kedua, daftar nomor telepon atau HP orang-orang yang dapat membantu akses ke lokasi agar setiap kesalahpahaman dapat terlewati dengan baik. Siapkan peta atau semacam penunjuk arah untuk sampai ke lokasi. Selanjutnya, siapkan atau sewa HT handy-talkie untuk komunikasi antar kru jika perlu. Selanjutnya, daftar nomor telepon atau HP semua kru untuk memperlancar jalannya produksi. Jika perlu, buat daftar nomor telepon atau HP yang telah di print out dan dibagikan kopiannya ke seluruh kru, agar kalau ada kesalahan atau kepanikan yang tidak bisa dihindari, kita bisa dengan mudah menghubungi kru lain untuk membantu. Kalau tanpa komunikasi ya susah ya teman-teman. Tips memproduksi film selanjutnya, melakukan rekrutmen tim produksi. Setelah konsep produksi dan perkiraan rencana kebutuhan disepakati, perlu kiranya merekrut kru produksi yang sesuai dengan bidang yang ada di lapangan. Mengapa sih perlu diseleksi? Karena setiap produksi membutuhkan seorang yang berbeda yang akan bekerja di balik layar. Boleh jadi posisi penulis skenario, sutradara, produser, sekaligus kameramen dirangkap oleh satu orang saja, seperti yang sering terjadi dalam produksi film indie atau film yang berdurasi pendek. Menyeleksi kru produksi memerlukan pertimbangan yang matang. Ada baiknya kita mengetahui hasil kerjanya secara profesional dan menyeleksi sesuai dengan personality track record. Salah satunya adalah gambaran pertimbangan simple production crew yang harus ada selain talent atau aktris yang bermain di depan kamera. Rekrutmen tim produksi harus benar-benar matang dengan tahap seleksi yang disesuaikan dengan kebutuhan penggarapan film serta bidang keahlian yang dikuasainya. Hal tersebut penting karena dalam penggarapan sebuah film masing-masing person diharapkan bekerja secara profesional dan terampil untuk mengatasi segala kemungkinan yang ada. Rekrutmen kru sudah dibahas secara mendetail di bab sebelumnya. Prinsipnya rekrutmen kru ini tergantung dari kondisi yang kita lakukan. Zaman sekarang, baik di PH atau stasiun TV, rekrutmen kru seluruhnya diserahkan kepada HRD. Tetapi bila Anda adalah penggagas, sebaiknya Anda juga yang menyiapkan tim sendiri, sehingga pada saat di tahapan ini Anda tinggal memanggil tim Anda dan memastikan berapa fee yang diterima. Tips selanjutnya, melakukan talent casting. Memilih pemeran tokoh dalam film biasanya disebut casting. Talent casting tidak sekedar dilakukan untuk memilih orang yang cantik ataupun tampan saja, meskipun itu menjadi salah satu daya tarik agar semua orang mau menonton sebuah film. Prosedur pelaksanaannya dilakukan oleh produser dengan mengeluarkan publikasi, kemudian pendaftaran. Selanjutnya, calon talent diberikan potongan naskah skenario untuk dipelajari. Pada saat casting, melalui direktur casting dibantu sutradara, penulis skenario dan produserlah yang setidaknya melakukan seleksi. Gambaran penilaian kriterianya antara lain pemahaman dialog, kemampuan membawakan karakter tokoh,
dan interaksinya terhadap pemain lain serta lingkungan sekitarnya sebagai set. Dalam bab berikutnya, casting, reading, dan rehearsal akan dibahas secara lebih mendetail. Melakukan tips yang selanjutnya, melakukan reading atau rehearsal talent. Aktivitas ini dilakukan sebelum masa syuting, di mana seluruh talent yang akan memerankan tokoh dalam skenario dilatih oleh sutradara dan asistennya agar sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada saat reading, talent lebih berlatih mengenai bagaimana memahami tokoh yang akan diperankannya, lalu mengimplementasikannya dalam dialog. Sementara itu, rehearsal mempraktikkan bagaimana blocking dan acting di depan kamera. Hal itu sangat berguna pada saat syuting karena talent sudah menguasai karakter dan siap berakting, sehingga sutradara tidak perlu mengarahkan lagi. Dalam penggarapan film yang berbiaya besar seperti industri film profesional, biasanya proses rehearsal itu melalui workshop dan karantina, tentunya dijalani oleh aktor dan aktris terpilih seleksi casting. Lama workshop dan karantina bergantung pada kesepakatan working schedule yang telah disepakati. Nah, itu tadi beberapa pedoman kerja produksi di lapangan yang dilakukan ketika praproduksi. Jadi banyak ya yang harus dipersiapkan. Untuk part 4 ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.